Dan nama baik ini saya tidak mau tercoreng oleh oknum yang katanya pengacara, lalu menyebut bahwa meninggalnya ini karena podcast. Apalagi dikaitkan misalnya kalau itu benar, diduga podcast terkait dengan Agus. Karena saya tahu urusan Agus dalam pikiran dia iya, tapi tidak akan mengganggu kesehatannya. Karena saya tahu ada banyak kasus yang lebih berat daripada dia, daripada urusan Agus, itu bisa diselesaikan. Dan di Indonesia ini 2 pengacara yang dilaporkan di atas 10 laporan itu hanya kami berdua. Dia dilaporkan oleh kejaksaan ratusan, walaupun satu institusi. Saya juga dilaporkan di 12 laporan polisi, tapi kami tegar. Jadi pernyataan Ibu Fioruci Pangkaraya, terima kasih sudah Abang luruskan, dan tolong Abang luruskan lagi. Karena itulah di sini saya sampaikan, ingat ini ya, jangan lagi besok ada kata-kata itu. Apa kata Ibu Fioruci? Apa kata orang dekat almarhum di sini, para LQ Lovong? Mereka mengatakan bahwa meninggalnya Pak Arifin Lim, itu kata Ibu Fioruci, istrinya, bukan karena shock, bukan karena terkejut lalu terganggu kesehatan atau jantungnya terhenti gara-gara ada podcast donasi Agus Salim untuk Agus, maksudnya dialihkan ke NTT. Itu nggak ada. Jadi sebab musabab meninggalnya almarhum adalah memang gagal ginjal stadium 5 yang dalam tahap recovery, penyembuhan dari infeksi, untuk nanti dilakukan cangkok ginjal ke Cina. Itu yang benar. Jadi tidak ada hubungannya dengan urusan Agus Salim. Dan urusan Agus Salim ini, kalaupun ada kuasa dari Agus Salim, itu diberikan kepada Pak Arifin Lim. Pertanyaannya, apakah LQ Indonesia Law Firm akan meneruskan ini, membantu urusan Agus Salim atau tidak? Saya tidak tahu. Silakan kalian tanya. Tapi menurut saya, tolonglah urusan Agus Salim yang sudah 4 bulan tidak berobat, terus kasusnya melebar kemana-mana, terjadi saling lapor. Bahkan saya ditunjuk Pak Arifin Lim ya, saya ditunjuk oleh Pak Arifin Lim sebagai kuasa hukum beliau, sebagai terlapor dari Adinda Herwanto. Saya juga ditunjuk oleh Pak Arifin Lim, kuasanya masih ada di saya, sebagai kuasa hukum dari Pak Arifin Lim dengan posisi sebagai pelapor terhadap Adinda Herwanto. Dan dua-dua itu saya terima dengan baik, dengan catatan bahwa saya mengarahkan bagaimana mereka berdamai. Ternyata pikiran-pikiran saya masuk di pikiran dari Pak Arifin, dan Pak Arifin Lim ternyata berpikir dalam, dan dia akhirnya mengatakan kepada saya, "Bang, tolong hubungi Pak Herwanto, tolong hubungi Mbak Ricky Sitohang, tolong hubungi Novi. Saya ingin duduk bareng dan damai dengan mereka." Ini kata-kata dia dan bukan kata-kata saya. Dan itu bisa kalian konfirmasi kepada Bang Ricky. Apakah benar saya sudah bertelepon dengan beliau? Benar, 3 kali lebih saya telepon Bang Ricky. Apakah benar saya telepon Adinda Herwanto? Benar, saya telepon, silakan konfirmasi. Dan baik Bang Irjen Pol Ricky Sitohang abang kita, baik Herwanto adik saya, sudah sepakat akan bertemu dengan almarhum ini hari Rabu kemarin. Ini Kamis, hari Rabu kemarin. Dan hari Senin yang lalu, dia meninggal hari Minggu, Senin itu kami sudah ada agenda siang untuk preskon dan mendatangi Bareskrim Mabes Polri terkait dengan laporan Kate Victoria Lim atau Ibu Fioruci terhadap saudara Hotman Paris Hutapea. Plus preskon dan mendatangi Mabes Polri itu
bersama dengan Bang Andar Situmorang dan Bang Togar Situmorang untuk mereka memfollow up laporan dari Bang Andar 2019 terkait dengan akun milik Hotman Paris Official. Jadi teman-teman, saya ingin almarhum malam hari ini akan ditutup peti, besok akan dikremasi. Saya ingin meninggalnya beliau tercatat sebagai sebuah sejarah, bahwa meninggal karena apa? Karena gagal ginjal, bukan karena protes. Yang kedua, saya ingin sahabat saya ini ya bisa dibantu meneruskan perjuangan beliau lewat LQ Indonesia Law Firm. Kira-kira begitu. Mengenai tanggapannya terkait ini kan Denny Sumargo juga sudah menyumbangkan dana tersebut ke NTT dan sebesar 1,7 ya. M gitu. Begini, adapun kaitannya dengan pengalihan dana donasi dari yang sejatinya diperuntukkan buat Agus Salim ternyata dialihkan ke bantuan di NTT. Sebenarnya kalau boleh saya katakan ya, bahwa Bang Ricky Sitohang sebelum beliau menyampaikan mengundurkan diri, sayalah orang pertama yang diberitahu Bang Ricky untuk menyampaikan kepada publik bahwa beliau mengundurkan diri. Tapi waktu itu saya dapat informasi meninggal almarhum, saya datang, Bang Ricky telepon minta dikasih tahu alamat, beliau datang, langsung beliau yang sampaikan. Apa yang jadi pokok masalah? Bang Ricky mengatakan ke saya, Adinda, saya mundur. Bang, kenapa Bang mundur? Karena Novi tidak mau dengar nasihat saya. Karena secara hukum yang saya pahami, kata beliau, Adinda, saya ini mantan Karawasidik. Dia yang memeriksa bagaimana proses penyidikan dan lain-lain. Saya ini mantan Kapolda NTT. Saya mengerti hukum. Itu tidak boleh dialihkan. Bagaimana pendapatmu? Kata dia ke saya. Saya jawab, benar Bang. Saya sependapat dengan Abang. Pemahaman hukum yang saya pahami, dana donasi itu diberikan untuk perobatannya Agus. Dikelola oleh yayasan yang dipimpin Novi. Atas dasar apapun tidak boleh dialihkan. Kecuali Agus dengan sukarela, ada surat pernyataan hitam di atas putih di depan semua orang, bahkan ke Mensos, bahwa dia tidak lagi mau menerima dana itu sehingga dia ikhlas. Sepanjang itu belum ada, maka tidak boleh dialihkan. Kenapa? Karena persoalan mereka ini bukan persoalan sah dan tidak sah ini keuangan. Hanya pengelolaan